Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karina Asri Putri Absari dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 230140024. Perkenalkan, nama saya Julia Sinar Sururo dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230140008. Perkenalkan, nama saya Novelia Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230104039. Perkenalkan, nama saya Nela Asma dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230104005. Perkenalkan, saya Septiana Wijayadiningrat dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 230102020. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari Mariana dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 23010202066. Perkenalkan, saya Kurniawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230104022. Perkenalkan, nama saya Jas dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230104005. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelahiran bahasa Indonesia. Dimulai pada zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk kegiatan pembelajaran kebudayaan. Keberadaan bahasa Melayu dapat ditilik pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang bahasa nasional yang akan mereka tetapkan. Lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melaksanakan kongres yang berhasil menobatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para pemuda mengucapkan ikrar. Ikrar tersebut berbunyi berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu pada tahun 1939, para cendekiawan melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu, yang sungguh pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Halo semua, kali ini kita akan membahas dari mana sih sumber bahasa Indonesia itu. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahan perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara ya, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, menurut Ali Syabana, persebarannya juga luas karena bahasa Melayu dihidupi oleh para pelaut, pengembara, dan saudagar yang merantau kemana-mana. Pertanyaan awal yang pasti muncul di benak kita adalah, kapan sih sebenarnya bahasa Melayu itu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Nah, sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai prasasti kuno yang ditemukan memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, sehingga resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 7 itu menjadi bahasa Indonesia. Lalu, mengapa sih bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Nah, suku-suku yang ada di Indonesia itu juga seperti suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peresmian nama bahasa Indonesia. Seperti yang saya dan teman-teman semua tahu bahwa hingga saat ini bahasa Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan serta kaya akan kosakata. Namun, jauh sebelum itu, yaitu sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia sendiri merupakan salah satu dialek dari bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu digunakan sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa.
Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional yang terdapat dalam Sumpah Pemuda nomor 3, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan peresmian nama bahasa Indonesia. Terima kasih. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Fungsi kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Di dalam fungsi kedua ini tentulah kita harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Fungsi ketiga yaitu alat penghubung antar negara, warga, dan daerah. Berkat adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan kebudayaan dan iptek yang melibatkan aspek pendidikan, komunikasi, hingga pemeliharaan budaya. Perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri. Yang pertama, penggunaan ejaan Van Ophusian atau ejaan resmi bahasa Melayu yang lahir pada tahun 1901 dalam kitab Logat Melayu yang menandai bahwa bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Ciri-ciri dari ejaan ini adalah penggunaan huruf OE untuk pengganti vokal U, penggunaan huruf C untuk mengganti huruf Y, dan penggunaan tanda diakritik untuk menggantikan huruf K. Kongres Pemuda pada tahun 1928. Pada butir ketiga terdapat kalimat, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat ini menjadi dasar pijakan bahwa bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa persatuan. Ditandainya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang meresmikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Digantikannya ejaan Van Ophusian menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih memiliki rasa nasionalisme. Melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, lahir ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam EYD diresmikan huruf F, V, dan Z yang merupakan penyerapan dari bahasa asing, dan kata-kata yang merupakan perulangan harus dituliskan utuh. Berubahnya EYD menjadi POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Dalam POEBI diresmikan penggunaan huruf kapital pada gelar dan diresmikan pula kata yang dicetak tebal atau huruf dicetak tebal pada kata yang merupakan penegasan. Kembalinya EYD dengan edisi 5 untuk menggantikan POEBI pada tahun 2022. Dalam POEBI, bentuk penulisan kata maha merupakan dalam satu rangkaian. Namun, dalam EYD edisi kelima ini, penulisan kata maha haruslah dipisah. Dan penulisan titik untuk menunjukkan waktu, misal pemisah antara jam dan menit, dirubah menjadi tanda titik 2. Bahasa merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dalam hubungan antar bangsa. Sebagai bangsa yang berperan dalam komunikasi antar bangsa, Indonesia juga memiliki bahasa tersendiri yang sudah dikenal bangsa lain. Namun, pada umumnya
pengajaran bahasa Indonesia di dalam negeri terkesan membosankan. Berbeda dengan di luar negeri, justru menjadi hal yang menarik dan disambut dengan baik. Contohnya seperti di Australia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat di Australia. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika mendapati seorang anak SD di Australia yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Namun, perkembangan bahasa Indonesia di negara ini sempat tersendat ketika pemerintah negara setempat memberikan travel warning akibat teror bom yang terjadi di Bali, sehingga anak-anak tidak bisa mempraktekkan penggunaan bahasa Indonesia di Bali. Selain di Australia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang memiliki posisi penting di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam. Selain itu, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia periode 2007-2008, Irda Miss Ahmad, bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diutamakan di kota Ho Chi Minh. Sedangkan di Korea Selatan, setiap tahun pihak KBRI Seoul, Korea menyelenggarakan lomba pidato menggunakan bahasa Indonesia, khusus bagi masyarakat Korea Selatan. Antusiasme mereka untuk mengikuti lomba tersebut cukup tinggi. Bahasa Indonesia tidak hanya dikenal di negara-negara Asia dan Australia saja. Di Afrika pun bahasa Indonesia cukup dikenal. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika memang telah terjalin sejak lama, yaitu sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jadi tidak heran jika hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut berjalan dengan baik dalam segala bidang termasuk budaya dan bahasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta kursus bahasa Indonesia yang diselenggarakan pihak KBRI Kairo, Mesir. Di Maroko, pengajaran bahasa Indonesia telah diresmikan, yaitu di Universitas Muhammad. Perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara di dunia merupakan peluang yang besar bagi bahasa ini untuk menjadi bahasa internasional. Usaha untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus diawali dari bangsa Indonesia sendiri dengan mencintai bahasanya. Di samping itu, mereka juga biasanya lebih bangga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Indonesia karena saat ini bahasa Indonesia telah mendapat perhatian khusus di tengah bangsa lain. Sekian dari saya, terima kasih. Peristiwa penting berkaitan dengan bahasa Indonesia. Peristiwa di mana bahasa Indonesia diikarkan sebagai Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda, di mana di dalam Sumpah Pemuda di butir ketiga yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ditandai dengan adanya ejaan Melayu Van Hoek Ugsen di dalam kitab Logat Melayu dan diselenggarakan di Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Serta yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dan ke-8 yang berada di Jakarta yang mengusulkan atau dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.